Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akhiratunisa Hasanah dengan nomor PP 2411089008 dari program studi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Alih Kredit dari jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Padang. Pada kali ini, saya akan menjelaskan proyek Sistem Informasi Era 4 yang telah saya buat dengan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript dengan framework backend menggunakan Node.js dan backend menggunakan React.js. Selanjutnya, pada sistem informasi ini memiliki 4 role utama. Yang pertama yaitu admin, yang kedua yaitu guru mata pelajaran, yang ketiga yaitu wali kelas, dan yang keempat siswa. Saya akan menjelaskan yang pertama untuk role admin. Kita akan login sebagai admin. Nah, dan ini adalah tampilan untuk dashboard dari admin. Nah, di sini ada beberapa menu seperti dashboard, data user. Di dalam data user itu terdapat 2 submenu, yaitu submenu user dan role. Lalu ada menu profil sekolah, ada data pokok. Di bagian data pokok itu ada data guru, data siswa, data kelas, data mata pelajaran, data jadwal, data ekstrakurikuler. Lalu ada menu input tanggal rapor, ganti password, dan logout. Melanjutkan penjelasan, yang pertama kita masuk ke menu dashboard. Nah, di sini terdapat 4 card yang utama untuk role admin, di mana data yang ditampilkan yaitu jumlah guru aktif, jumlah siswa, jumlah kelas, dan jumlah ekskul. Dari masing-masing card ini sudah terhubung ke menu yang sesuai. Seperti contohnya di sini ada card untuk guru. Ini sudah terhubung ke menu guru. Begitu juga dengan menu-menu yang lainnya. Selanjutnya, kita masuk ke menu data user. Di data user terdapat 2 submenu, yaitu submenu user dan submenu role. Sebelum masuk ke menu user, kita akan masuk ke menu role terlebih dahulu. Nah, ini adalah data dari role yang sudah ada sebelumnya, di mana 4 role ini adalah user utama, role yang akan mengatur hak akses dari masing-masing user nantinya. Untuk menambahkan data role, contohnya di sini adalah, nah di sini dengan mengklik plus role, maka akan muncul form untuk menambahkan data role baru. Contohnya untuk kepala sekolah. Jika berhasil, maka akan tampil suite alert seperti ini. Role berhasil baru telah ditambahkan. Dan untuk mengeditnya, bisa diklik button action edit di sini. Nah, ini akan menampilkan data role sesuai dengan ID yang telah dibuat. Di sini kepala sekolah, misal kita edit. Nah, role berhasil diperbaharui, jadi menjadi kepala sekolah. Lalu, kita masuk ke menu user. Untuk data di user ini juga terhubung dengan menu guru dan guru siswa. Karena di guru dan siswa itu nantinya akan
dibutuhkan pada pengisian form user ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan untuk data yang ditampilkan pada list data ini. Itu yang pertama, nama dari user, yang kedua username-nya, role-nya sebagai apa, dan ada kolom aksi. Pada kolom aksi ini terdapat dua button, yaitu button edit dan button status. Status ini ketika dia aktif, maka dia akan silang seperti ini. Nah, ini kalau kita klik, dia akan menonaktifkan user. Di sini, usernya aktif semua. Untuk membuat user baru, klik button plus tambah user, maka akan muncul form seperti ini, di mana nama user ini pertama itu disable sama dengan username. Namun nantinya bedanya adalah ketika kita memilih role, misalkan role administrator, maka yang tampil adalah data guru, karena bisa jadi guru tata usaha yang akan berperan sebagai admin. Lalu setelah kita pilih guru mapel, itu juga akan menampilkan data guru juga. Lalu wali kelas, untuk wali kelas juga data guru. Dan untuk data siswa, di sini kepala sekolah kita abaikan karena ini hanya untuk contoh dan kepala sekolah tidak berpartisipasi pada sistem informasi ini. Karena yang dipakai adalah role administrator, guru mapel, wali kelas, dan siswa. Ketika kita klik siswa, maka pada nama user ini akan muncul data siswa yang sudah ditambahkan pada menu data siswa. Jadi, ketika kita misalkan buat guru role untuk siswa, lalu kita pilih misalkan Rino Presatrio. Nah, di sini username-nya akan diisi dari nomor induk siswa. Sedangkan untuk guru ataupun role administrator nantinya itu dan wali kelas itu akan diambil dari nomor induk NIP dari NIP masing-masing guru yang bersangkutan. Jadi username ini tidak bisa diisi sembarangan. Untuk password di sini kita pakai 8 karakter. Di sini kita contohkan untuk password dan ulangi passwordnya tidak sama. Maka di sini akan muncul pesan bahwa password dan password konfirmasi harus sama. Jadi di sini sudah dilengkapi dengan validasi data. Ini sudah pas. Coba kita simpan. Maka data user ini sudah ditambahkan. Nah, ini adalah akun untuk Rino Prasetyo yang role-nya adalah sebagai siswa. Di sini dia statusnya masih non-aktif, jadi kita aktifkan dengan mengklik button ini. Dan data user, status user diperbaharui, sekarang dia sudah aktif. Untuk memperbaharui atau update, yang kita perbaharui adalah passwordnya di sini. Kita cobakan. Menu profil sekolah, yang mana nantinya data profil sekolah ini akan digunakan untuk mengisi bagian data rapor siswa. Saat pertama, data profil sekolah belum ada, maka tampilannya akan kosong seperti ini, dan akan ada satu button, yaitu button create, yang akan mengarahkan kita ke halaman pengisian data profil sekolah. Dan ini adalah data-data yang harus diisi untuk profil sekolah. Misalkan nama SMP-nya SMP Sukacita, MTSS-nya
Lalu mengisi NSS dari sekolah, dilanjutkan dengan alamatnya, misalkan Jalan Cempaka Ayu, kode posnya 12345 karena biasanya kode pos 5 angka, teleponnya misalkan 1752. Lalu kelurahan diisi sesuai dengan kecamatan, kabupaten, atau kota, dan provinsi di masing-masing sekolah. Lalu websitenya ini karena namanya Sukacita, di sini http Sukacita, lalu alamat emailnya lalu nama sekolahnya misalkan Ibu Nur Hayati Lubis. Nah, ini adalah contoh datanya. Dan untuk halaman form create profile sekolah ini juga sudah dilengkapi dengan validasi data. Misalkan kita contoh untuk kode pos, di mana kode pos biasanya 5 angka. Ketika kita klik simpan, gagal menyimpan. Sekali 5. Kita akan cek apakah ada sama data. Kita berhasil untuk create data sekolah, di mana perubahannya yang pertama itu terletak di button ini. Setelah kita buat, dia hanya tersedia detail dan edit. Dan di sini data yang ditampilkan adalah data ringkas dari profil sekolah yang meliputi nama sekolah, NPSN, NSS, alamat, kode pos, telepon, website, dan email. Jika ingin melihat keseluruhan data dari profil sekolah, kita bisa klik button detail. Untuk mengedit data sekolah, kita bisa mengedit button edit. Nah, ini adalah data yang bisa diedit. Misal, kita ganti ini jadi 7. Lalu kita update, data sekolah berhasil diupdate. Nah, ini sudah berubah di sini. Dan untuk melihat detail dari sekolah, kita klik detail. Dan ini adalah keseluruhan data dari sekolah yang lengkap sampai meliputi NIP dari kepala sekolah. Kita klik kembali. Dan ini adalah tampilan untuk halaman utama profil sekolah. Selanjutnya, kita lanjutkan ke bagian data pokok. Di sini ada data guru, data siswa. Kita ke data guru terlebih dahulu. Ini adalah nama guru-guru yang sudah di-input sebelumnya. Dan kita akan coba untuk menambahkan satu data. Nah, ini adalah form untuk tambah data guru. Saya sudah coba inputkan contohnya. Jadi di sini harus diisi itu nama guru, NIP, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin,
nomor telepon, dan alamat. Selanjutnya kita simpan. Data guru berhasil ditambahkan. Di sini sudah ada namanya Rama Akbar dan status dari beliau tidak aktif. Jadi pada menu data guru ini, data yang ditampilkan itu nama guru, nomor telepon, alamat, serta status beliau aktif atau tidak. Lalu di bagian aksi ada 3 button, yaitu button edit, I untuk melihat detail dari data guru, lalu button untuk menonaktifkan atau nonaktifkan data siswa. Jadi untuk mengaktifkan ini karena status beliau tidak aktif, kita aktifkan dengan mengklik ini. Nah, status guru diperbaharui aktif. Kalau mau dinonaktifkan, tinggal diklik saja, maka status dari guru akan tidak aktif. Nah, selanjutnya untuk button edit ini, kita coba edit data dari alamat. Ini kita aktifkan. Misalkan alamat beliau berubah. Maka data guru berhasil diperbaharui. Kita lihat, nah di sini sudah berhasil, alamat beliau sudah berubah. Lalu kita coba lihat untuk detail dari keseluruhan data, karena di sini yang ditampilkan kan hanya nama guru, nama telepon, alamat, dan status. Apakah aktif atau tidak. Nah, di sini untuk detail data guru yang ditampilkan itu nama guru, NIP-nya, tempat datang lahir, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat beliau di Depok. Lalu kita lanjutkan ke data siswa. Nah, di sini data siswa di sini data kelas. Jadi ketika kita menambahkan data siswa itu jika nama kelasnya belum, coba kita cek di bagian siswa untuk kelas. Jika di sini misalkan siswa yang akan kita tambahkan adalah dari kelas 9 dan datanya belum ada, maka kita bisa tambahkan terlebih dahulu di menu data kelas. Nah, ini adalah data kelas yang sudah ada. Dan di sini ada data wali kelas. Data wali kelas ini diambil dari data guru. Jadi, kalau misalkan nama wali kelasnya belum ada, itu bisa ditambahkan dulu di data guru seperti sebelumnya. Di sini kita akan coba tambahkan dulu kelasnya. Misalkan kelas 9A. Wali kelasnya bisa kita pilih dari nama-nama guru yang sudah kita inputkan tadi. Di sini nih sudah dinamis, jadi nama Pak Rama akan langsung muncul di sini. Ini data ada guru yang sudah ditambahkan sebelumnya. Di tahun ajaran sekarang 2024-2025, kita simpan data kelasnya. Maka di sini sudah muncul nama kelasnya kelas 9A, wali kelasnya Pak Rama, tahun ajaran 2024-2025. Data ya, di data kelas ini, di bagian aksinya hanya ada satu button, yaitu button aksi untuk edit data. Jadi di bagian atas ini, data yang diisi itu nama kelas, wali kelas, tahun ajaran. Nah, misalkan kita mau ganti wali kelas dari kelas 9, atau kita mau mengganti nama dari kelas ini menjadi 9A unggul. Ini data kelas telah diperbaharui.
Selanjutnya kita kembali ke data siswa. Sebelum masuk ke bagian form, data yang ditampilkan di sini itu nama siswa, NISN, kelas, alamat, status, dan aksi. Di aksi ini juga hampir sama dengan bagian guru tadi, ada 3 aksi, yaitu aksi edit, show, dan status non-aktif dan aktif. Kita coba tambahkan data siswa. Putri Ramadhani, NISN-nya, lalu tempat lahirnya, lalu jenis kelamin, kelas, nah ini 9A unggul. Misalkan ini adalah data untuk siswa kelas 7B. Lalu alamat tinggal dari siswa adalah kita simpan. Data siswa baru sudah berhasil ditambahkan. Sini datanya sudah aktif. Saya dinonaktifkan dengan klik ini. Maka status siswa tidak aktif. Status siswa tidak aktif ini bisa jadi karena yang bersangkutan sudah lulus ataupun keluar dari sekolah. Ini karena data baru kita aktifkan saja. Nah, untuk selanjutnya yaitu edit siswa. Di bagian edit ini formnya sama dengan form tambah, tinggal sesuaikan dengan data, mungkin ada kesalahan di NISN-nya. Lalu coba kita update, data siswa telah diperbaharui. Ini sudah berhasil diperbaharui. Selanjutnya kita masuk ke data kelas sudah, lanjut ke data mata pelajaran. Ini adalah nama mata pelajaran yang tersedia. Ini ada kalau datanya itu yang ditampilkan yaitu data nama mata pelajaran, kode, KKM-nya berapa, kelompok, dan durasinya. Lalu di bagian kolom aksi hanya ada satu button yaitu button edit. Kita coba tambahkan. Ini data yang belum ada. Masukkan kodenya misalkan 013. Untuk kode ini nantinya akan berpengaruh ke pengurutan letak nama mata pelajaran di bagian rapor. Misalkan KKM-nya 75. Lalu kelompok utama ini maksudnya itu pelajaran yang umum. Sedangkan untuk kelompok tambahan itu tuh muatan lokal, sifatnya seperti seni budaya, prakarya, itu masuk ke bagian tambahan. Coba ini bahasa Arab, kita masukin ke Tama, durasinya itu 2 jam. Simpan, data mata pelajaran baru telah berhasil disimpan. Ini adalah data untuk data terbaru yang sudah ditambahkan tadi. Coba kita edit. Kan ini durasinya menjadi 3 jam.
kode inputnya mungkin bisa diedit untuk BA 014. Data mata pelajaran telah diperbarui. Kita coba lihat. Ini kodenya sudah diperbarui, durasinya sudah diperbarui menjadi 3 jam. Data selanjutnya yaitu menu data jadwal. Ini akan mengatur jadwal dari kelas siswa. Sini sudah ada data sampelnya. Ya, data yang ditampilkan itu nama mapel, kelas, harinya, jamnya, guru pengajar, semesternya berapa, tahun ajaran, dan aksi. Di bagian aksi juga hanya terdapat satu button, yaitu button edit. Jadi coba kita tambahkan untuk misalkan kelas bahasa Arab, pilih kelasnya kelas 9A unggul, guru pengajar nama Akbar, pilih semesternya itu ganjil, semester genap, tahun ajaran 2024-2025, harinya di hari Kamis jam 9. Coba simpan. Data jadwal baru telah berhasil ditambahkan. Ini adalah jadwal terbaru untuk bahasa Arab. Coba edit. Misalkan dipindah ke jam 7.30. Kita coba update. Data jadwal telah diperbaharui. Lalu kita masuk ke bagian data ekstrakurikuler. Di bagian data ekstrakurikuler ini berisi list ekstrakurikuler yang diadakan di sekolah tersebut, seperti pramuka, drum band, basket, voli, paskibraka. Coba kita tambahkan satu ekskul baru, misalnya sepak bola, terangan, sepak bola sekolah, statusnya aktif, simpan, ekstrakurikuler baru berhasil ditambahkan, itu sepak bola. Kita coba untuk update datanya. Dan data ekstrakurikuler telah berhasil ditambahkan. Dan yang terakhir yaitu yang paling penting di sini itu input tanggal rapor dari siswa. Input tanggal rapor dari siswa ini data yang ditampilkan yang pertama itu tanggal, semester, dan tempat. Tempat ini tempat pembagian rapor dari sekolah tersebut. Contoh di sini ya pada create tanggal rapor yang diisi yaitu tanggal rapor semester, tempat pembagian rapor. Di sini tanggal pembagian rapornya yang sudah ada ini ganjil. Nah, kita coba untuk 2026. Lalu semesternya ini berarti genap.
tempat pembagian. Simpan, dan tanggal raffle baru telah berhasil ditambahkan di sini. Untuk edit ini tinggal diedit, mungkin perubahan. Oke, tanggal raffle telah berhasil diubah. Ini ada kesalahan, kita ubah lagi. Dan sudah berhasil. Dan untuk ganti password ini ada untuk semua role dari user, baik itu admin, guru, wali kelas, dan juga siswa. Dan selanjutnya kita logout dari akun admin, dan kita lanjutkan untuk guru. Baiklah, selanjutnya kita akan lanjutkan ke role guru mata pelajaran. Di sini saya akan mencobakan untuk guru PJOK. Nah, di bagian guru mata pelajaran ini terdapat beberapa menu utama, yaitu data nilai. Di bagian data nilai ini, ada input kehadiran dan input nilai. Ada juga, yang pertama ada dashboard di sini dan ganti password serta logout. Nah, di bagian dashboard ini akan menampilkan jumlah dari mata pelajaran yang diampu, jumlah kelas yang diampu, dan jumlah siswa yang diampu oleh guru mata pelajaran tersebut. Jika jumlah mata pelajarannya mungkin ada 3, maka itu jumlahnya akan 3, disesuaikan dengan database. Jadi di sini seharusnya jadwal mengajar hari ini nantinya akan menampilkan card yang berisikan data mengajar dari guru yang login ini. Misalkan dia ada 3 jadwal hari ini di kelas 7A, 1 di pagi hari, kelas di jam 9-nya di kelas 9B, lalu siangnya dilanjutkan di kelas 8A, maka di sini nantinya ada 3 card yang berisikan data jadwal dari guru tersebut. Di sini kita akan lanjutkan ke bagian input kehadiran dan input nilai dari masing-masing mata pelajaran. Pertama, input kehadiran. Misalkan di sini input kehadiran. Di sini kondisi awalnya itu data dari siswa nanti akan ditampilkan di bawah sini tergantung dari kelas yang dipilih. Dan itu tergantung juga dari kelas yang diampu, siapa saja muridnya. Nah, di sini karena jadwal dari guru yang masuk ini itu ada di kelas 8B. Nah, ini akan menampilkan daftar siswa yang ada di kelas 8B. Lalu mata pelajarannya PJOK. Di jadwal nanti list jadwalnya akan ditampilkan lebih banyak sesuai dengan yang ada di database. Jadi semuanya sudah dinamis berdasarkan data-data yang diinputkan oleh admin sebelumnya. Di sini misalkan untuk Ahmad Rifki di hari ini sakit, lalu untuk Reski Permana dia izin, dan untuk Rino Presatrio Alpha. Ini langsung disimpan. Data kehadiran siswa berhasil. Di sini seharusnya
nanti akan menyesuaikan dengan hari ketika diinputkan. Jadi ini hanya data sampel. Jadi ini untuk editnya, ini form editnya untuk per siswanya, bukan seperti form create kehadiran tadi yang dia langsung menampilkan semua data siswa dari kelas 8B. Kalau diedit dia hanya satu. Di sini kita coba untuk edit Indra Saputra. Kan hari ini dia statusnya di sakit. Kita update. Data kehadiran telah diperbaharui, dan untuk Indra Saputra status kehadirannya di sini sakit. Lalu selanjutnya data kehadiran ini nanti juga akan muncul di role wali kelas, yang mana dia berupa kalkulasi saja. Selanjutnya ke bagian input nilai. Di sini sudah ada satu contoh untuk data nilai rapor. Dan data yang ditampilkan di sini adalah nama siswa, kelas, nama mata pelajaran, nilai pengetahuan, predikat, nilai keterampilan, predikat dari nilai keterampilan, serta aksi untuk update data. Dan di bagian pojok kanan atas ini ada 3 button, yaitu template nilai, import nilai, dan nilai. Untuk download template nilai, di sini ada 4 form yang harus dipilih, yaitu form mata pelajaran, kelas, semester, serta tahun pelajaran, tahun ajaran. Di sini kita pilih mapelnya PJOK, kelasnya 8B, genap, dan tahun ajaran 2024-2025. Nah, ini sudah berhasil di download. Kita coba buka untuk melihat seperti apa si template nilainya. Kita open template yang sudah di-download tadi. Kita cari di download template nilai. Dan ini adalah template nilai untuk mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Rohani kelas 8B semester genap tahun ajaran 2024-2025, dan nama siswa beserta NIS-nya sudah diisi, dan guru bisa mengisi angka, predikat, deskripsi dari nilai pengetahuan, dan dilanjutkan dengan pengisian data keterampilan, yaitu angka, predikat, dan deskripsi dari nilai siswa tersebut. Oke, selanjutnya yaitu form import nilai. Ini berguna untuk mengimport data dari Excel yang tadi. Dan yang dipakai untuk nilai rapor di sini yaitu button tambah nilai. Ini akan mengarahkan kita ke tampilan baru seperti ini. Jadi, sama konsepnya seperti kehadiran tadi, kita harus pilih nama mata pelajaran terlebih dahulu beserta kelasnya, baru nanti akan muncul dari data siswanya. Sini PJOK Jasmani dan Rohani sesuai dengan mata pelajaran yang diampu oleh guru. Di sini kelas 8B. Nah, ini adalah tampilannya. Kenapa ini 5? Karena tadi data nilai untuk Indra sudah diinputkan sebelumnya. Kita isikan. Di sini yang diinput sama seperti di Excel tadi, yaitu nilai pengetahuan, predikat, deskripsi, nilai keterampilannya berapa, predikat, beserta deskripsi. Dan di sini untuk aksi penyimpanannya di masing-masing baris data. Dan di bagian bawah ini berfungsi untuk
mengarahkan kita atau pengguna kembali ke halaman daftar nilai siswa yang sudah diinputkan. Untuk predikat di sini tidak diisi, dia di read only karena ketika kita mengetikkan nilai, dia akan langsung mendeteksi ini predikatnya apakah A, B, atau C, atau D. Misal 67, di sini dia D. 78, di sini dia C. 86, di sini B. 93, A. Jadi, kita tinggal inputkan untuk nilai deskripsi, nilai keterampilan, dan deskripsi. Sini, siswa menguasai semua pelajaran yang diberikan. Sini kita kopas saja agar lebih cepat. Sini misalkan dia 90, ini 87, ini 92, ini 90, ini 88. Kita kopas juga. Ini sudah, sekarang kita akan simpan perdatanya. Berhasil. Setelah data Ahmad Rifki disimpan, di sini akan terjadi perubahan dari simpan menjadi disimpan dan tidak bisa diakses. Ini menandakan datanya sudah berhasil disimpan. Kita simpan data yang lain. Dan kembali ke halaman sebelumnya. Dan ini adalah data nilai dari siswa yang sudah kita inputkan. Lalu kita coba untuk edit salah satu data siswa. Di sini kita coba untuk Indra Saputra. Nah, ini adalah tampilan untuk form edit nilai siswa. Di mana di sini juga ditampilkan data nama peserta didiknya Indra Saputra, NIS-nya 35 ini, lalu kelas 8B, semester genap, tahun ajaran 2024-2025. Dan untuk form mata pelajaran, kelas, dan nama siswa itu di disable. Ini form untuk yang diisi itu sama dengan form create. Kita ubah nilainya, kita coba simpan, dia juga per baris. Nah, ini nilai siswa berhasil disimpan. Kita kembali. Nah, ini datanya sudah berhasil, B. Untuk ganti password, kita coba ganti untuk user ini, karena di role admin belum diganti. Kita cobakan di sini. Nah, password berhasil diperbaharui. Dan kita akan diarahkan ke halaman dashboard. Kita coba logout dan login dengan password yang baru. Dan kita berhasil login ke akun guru. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke
role wali kelas. Kita login ke akun wali kelas. Ini adalah tampilan untuk wali kelas. Di sini ada beberapa menu, yaitu menu data nilai. Di sini ada input nilai sikap, data nilai pengetahuan, input prestasi, input ekstrakurikuler, dan rekap kehadiran. Di sini juga ada cetak rapor dan ganti password. Lalu menu logout. Pertama, untuk di dashboard-nya, di sini data yang ditampilkan yaitu jumlah mata pelajaran yang diampu, jumlah kelas yang diampu, beserta jumlah siswa yang diampu. Di sini juga akan tampil jadwal mengajarnya, dikarenakan hari ini adalah hari Minggu dan tidak ada, jadi di sini kosong. Kita coba yang pertama input nilai sikap. Ini sudah ada 2 contoh data dari Indra Saputra dan Ahmad Rifki. Data yang ditampilkan itu nama siswa, kelas, semester, sikap spiritual, sikap sosial, keputusan, dan aksi. Di kolom aksi ini ada satu button, yaitu button edit. Nanti saya akan menjelaskan. Yang pertama kita coba untuk menambahkan data nilai sikap dari siswa. Wali kelas yang login sekarang adalah wali kelas dari kelas 8B yang sebelumnya data nilainya sudah diinputkan oleh guru PJOK. Dan mata pelajaran lainnya sudah diinputkan sebelumnya, jadi saya cobakan untuk satu mata pelajaran. Di bagian nilai sikap, di sini untuk data yang diisi yaitu data kelas ini diisi otomatis sesuai, yaitu 8B. Lalu ada di form siswa, keputusan kenaikan kelas, nilai spiritual, dan nilai sosial. Perbedaannya antara form ini di semester 1 dan semester 2, ketika sekarang di semester 2, maka form keputusan kenaikan kelas ini akan aktif. Sedangkan ketika dia sekarang semester 1 atau ganjil, ini akan di-disable, tidak bisa diisi. Jadi di aktifnya ketika semester genap. Kita pilih siswanya Indra sudah, Ahmad Rifki sudah, Selvia Lutfiana, keputusan. Di sini kita cobakan. Ananda Selviana Lutfiana naik ke kelas 9, mulai spiritual di sini. Ini adalah contoh untuk data nilai sikap dan sosial. Coba kita simpan. Data sikap baru telah ditambahkan. Coba refresh. Nah, data Selvia Lutfiana sudah berhasil ditambahkan.
Lalu kita coba edit, karena di sini ada data yang saya coba asal-asalan dimasukkan. Kita coba update. Ini untuk data Ahmad Rifki. Untuk di form edit ini sama dengan form penambahan data, di mana keputusan kenaikan kelas itu di semester 1 itu akan dinonaktifkan dan di semester 2 akan aktif. Kita coba simpan. Data kita telah diperbaharui. Dan di sini sudah diperbaharui untuk data Ahmad Rifki. Selanjutnya yaitu kita lanjutkan ke data nilai pengetahuan. Di sini ada tampilannya, itu di awal hanya untuk form mata pelajaran saja. Di sini ada dua button filter untuk fungsinya itu setelah kita pilih nama mata pelajarannya, lalu kita filter, maka data yang ditampilkan nantinya adalah data nilai rapor untuk mata pelajaran agama Islam. Dan button reset ini berguna untuk mereset form agar kembali kosong. Coba kita filter untuk agama Islam. Nah, di sini untuk data pelajaran agama Islam, nilai dari siswa sudah diinputkan semua. Lalu selanjutnya tadi data jasmani dan rohani, pendidikan jasmani dan rohani. Nah, ini adalah data nilai pengetahuan untuk mata pelajaran pendidikan jasmani dan rohani yang telah diinputkan oleh guru mata pelajaran sebelumnya. Reset itu ketika kita reset maka tabel tadi akan hilang dan mata pelajaran kembali kosong. Lalu di sini ada form input prestasi. Di sini sudah ada sampel 3 data untuk Indra, Ahmad Rifki, serta Selvia Lutfiana. Data yang ditampilkan yaitu nama siswa, jenis prestasi, keterangan, kelas, semester, dan aksi. Selanjutnya kita cobakan untuk menambah prestasi data siswa, di mana tersedia 4 form, yaitu tanggal rapor, siswa, jenis prestasi, dan keterangan. Pilih tanggal rapor ini. Tanggal rapor itu diambil dari data tanggal input rapor yang diisi oleh admin sebelumnya. Nah, di sini ini adalah data terbaru yang diinputkan oleh admin tadi. Itu di tanggal 31 bulan 5 2006 untuk ininya. Semester genap. Di sini kita coba karena tahun ajarannya 2024-2025, kita pilih yang sekarang sudah masuk semester genap. Kita coba untuk genap. Siswanya di sini untuk Rino. Jenis prestasi, misalnya juara 2 catur tingkat provinsi. Lalu di sini keterangannya
Kita coba simpan. Dan data prestasi baru telah berhasil ditambahkan. Lalu untuk kelibatan aksi ada satu, yaitu edit. Di sini coba kita lihat. Di sini misalnya untuk Sofia Lutfiana ada kesalahan penulisan di bagian keterangan. Kita edit, buttonnya untuk fontnya sama. Ini tuh. Oke. Data prestasi berhasil diperbaharui. Lalu ke input ekstrakurikuler. Di sini baru ada untuk data Indra Saputra, selanjutnya kita tambahkan. Oh ya, form yang tersedia yang harus diisi oleh wali kelas yaitu tanggal rapor siswa, kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kegiatan ekstrakurikuler juga berasal dari inputan admin. Nah, tadi admin sudah menginputkan data football. Kita coba pilih, ini berarti untuk tanggal rapornya sama dengan sebelumnya, yaitu semester genap, karena sekarang semester genap untuk tahun ajaran 2024-2025. Siswanya ini Ahmad Rifki. Pilih ekstrakurikulernya football, keterangan, mengikuti ekstrakurikuler dengan baik. Kita simpan. Dan nilai ekskul baru ditambahkan. Selanjutnya kita coba edit untuk nilai Indra Saputra. Formnya sama dengan form tambah ekstrakurikuler siswa. Maka data nilai ekstrakurikuler berhasil diperbaharui. Oke, coba untuk menambahkan satu data lagi. Sophie, misalnya ini paskibraka. Nah, dan ini adalah contoh data untuk data nilai ekstrakurikuler. Lalu submenu rekap kehadiran. Nah, ini adalah rekap kehadiran siswa yang tadi. Yang sudah diinputkan oleh wali kelas. Nah, yang sudah diinputkan oleh guru kelas. Di sini kita bisa filter data berdasarkan semesternya, apakah ganjil atau genap, lalu berdasarkan tahun ajaran 2024-2025. Kita coba untuk sekarang semester genap. Nah, ini adalah data yang ditampilkan untuk semester genap 2024-2025. Selanjutnya, kita cobakan untuk menu cetak rapor siswa. Untuk cetak rapornya, sini pilih kelas. Siswa misalkan Indra Saputra, tanggal rapornya 14/5/2025. Coba, ini tandanya berhasil, dan di sini rapor siswa sudah berhasil. Kita coba lihat hasilnya. Dan ini adalah tampilan dari rapor siswa
Ini pencapaian kompetensi siswa. Di sini yang ditampilkan nama sekolah, alamat dari sekolah, nama siswa, NISN, kelas, semester, dan tahun ajaran. Lalu di bawahnya, data yang pertama kali ditampilkan adalah kompetensi sikap yang sudah diisi sebelumnya. Di sini terdiri dari 2 kolom, kompetensi inti dan deskripsi, lalu dilanjutkan ke nilai kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini tadi data untuk pendidikan jasmani dan rohani yang sudah diperbaharui untuk Ananda Indra Saputra. Jadi di sini datanya itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu kelompok A atau mata pelajaran utama atau umum, dan mata pelajaran muatan lokal, yaitu terletak di kelompok B. Nah, ini di sini juga angkanya ditampilkan, nilai angkanya berapa, predikatnya apa, deskripsinya di sini memiliki penguasaan materi yang baik, angkanya berapa, untuk terus dilanjutkan ke nilai keterampilan, angkanya, predikatnya berapa, deskripsinya berapa. Lalu di halaman kedua itu data yang ditampilkan adalah data nilai siswa seperti header di halaman pertama, dan diikuti data ekstrakurikuler yang diikuti oleh siswa. Di sini Indra mengikuti kegiatan basket dan keterangan mengikuti ekstrakurikuler dengan baik. Nah, ini sudah dinamis sesuai dengan data yang diperbarui sebelumnya. Lalu dilanjutkan dengan data prestasi. Di sini prestasinya itu juara 1 OSN tingkat kabupaten Desember 2024 dengan keterangan OSN Fisika tingkat kabupaten. Lalu di sini kalkulasi dari kehadirannya, sakit 0, izin 0, tanpa keterangan 0. Berarti Indra Saputra dia hadir semuanya. Lalu ketika semester 2, kolom keputusan ini di sini Ananda Indra Saputra naik ke kelas 9. Sedangkan ketika di semester 1 atau semester ganjil, ini tidak akan tampil. Dan pertama kita login dulu ke role siswa. Di sini adalah akun dari Indra Saputra. Ini adalah tampilan halaman dashboard dari siswa, di mana di sini yang terhubung adalah jumlah mata pelajaran. Ini terhubung ke mapel aktif. Dan di sini hanya menampilkan selamat datang siswa beserta tanggal dan hari. Menu yang tersedia di data siswa itu hanya mapel aktif, cetak rapor, ganti password, dan logout. Mapel aktif ini berfungsi untuk melihat mata pelajaran yang di kelas siswa. Di sini ada 9 mata pelajaran. Tidak ada action lain yang dapat dilakukan oleh siswa. Lalu yang penting ini adalah cetak rapor. Di sini siswa hanya memilih kelas dan tanggal rapor. Misalnya ini 8B, lalu untuk semester genap tahun pelajaran 2024-2025, tanggal rapornya itu 14/5/2025. Kita coba cetak rapor. Ini adalah penanda bahwa rapor siswa berhasil di download. Kita coba lihat hasilnya. Dan hasilnya sama seperti di bagian guru tadi. Di sini dia ada catatan untuk keputusannya bahwa Ananda Indra Saputra naik ke kelas 9. Ini sama. Untuk keseluruhan sistem ini sudah berjalan. Dan sekian penjelasan saya mengenai sistem informasi